Kapan lulus? Kapan nikah? Mana nih calonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Salam aspirasi Anda yang menonton, kami yang mengomentarinya. Baik kawan-kawan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas masalah libur lebaran 1445 Hijriah ini. Tentunya sudah mempersiapkan keberangkatan pulang kampung dan sebagainya, sudah mempersiapkan misalnya tiket pesawat ataupun oleh-oleh untuk keluarga di kampung kan. Begitu pula dengan kawan-kawan yang bisa menjangkau dengan kendaraan darat, tentunya sudah mempersiapkan kendaraannya ya. Kendaraan roda 4-nya sudah diservis ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengetahui dan kita memahami trik-trik dalam perjalanan tersebut. Kita juga tentunya akan berkumpul dengan sanak saudara ya di kampung halaman, dan biasanya pada perkumpulan seperti itu atau orang yang sudah lama tidak bertemu dengan kita itu akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik hati gitu ya. Baik, kita akan menyampaikan trik-trik bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah lama tidak bertemu tersebut ya. Kita ikuti beritanya. Kapan lulus? Kapan nikah? Mana nih calonnya? Kok belum ini sih? Kok gitu sih? Ya, walaupun ini pertanyaan basa-basi, hanya saja sangat sensitif dan sering ditemukan ya di momen kumpul-kumpul seperti Lebaran. Terkadang kita nggak bisa menghindarinya, tapi pertanyaan kayak gitu bisa disiasati dengan banyak macam jawaban loh detikers. Yuk simak nih kisi-kisi jawabannya dari psikolog di episode Kurtips berikut ini. 1. Menjawab dengan humor. Kita bisa menjawab dengan humor gitu. Kita misalnya ditanya, kapan lulus? Duh, masih nyaman kuliah loh om, tante gitu. Ini pelajarannya banyak yang mesti saya dapetin di kuliah. Jadi saya masih nyaman kuliah gitu. Ini mau bercanda. Atau misalnya, kemana pacarnya nggak diajak? Nah, om tante nggak kenalin saya sih, coba kenalin dong. Kalau ada calon yang bagus, jangan disimpan aja, kenalin ke saya gitu. Kita bisa jawab juga misalnya, kapan nikah? Udah punya pacar nih, tapi kapan nikah gitu. Saya juga lagi nunggu jawaban. Allah, nggak jawab ini. 2. Alihkan ke topik lain. Jadi setelah menjawab seperti itu, kita bisa alihkan ke topik pembicaraan yang lain. Misalnya, nah kalau om tante gimana, usahanya oke nggak gitu, gimana nih kerjaan segala macam gitu. 3. Alihkan dengan games atau karaoke. Kita bisa bangun acara games, permainan. Kita main board game bareng, gitu. Misalnya karaokean bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya kita yang seru-seruan yang lain yang dilakukan bersama-sama, selain manfaatnya ada dalam itu dalam keluarga tentunya, dan manfaat yang lain jadinya ngomong ngalor gitu. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita mengulas berita tentang trik bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita di kampung, kita akan disclaimer dulu bahwa informasi-informasi ini atau berita-berita ini kita ambil dari Detik.com ya. Kunjungi Detik.com, subscribe, di like dan di komen ya. Begitu juga dengan channel Korib 28 ya. Kunjungi, di subscribe, di like dan di komen ya. Jadi tadi psikolog ya Perulika mengatakan bahwa ada trik-trik tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati pada waktu kita berkumpul dengan saudara-saudara gitu, terutama ini anak-anak muda gitu kan, para jomblo-jombloer. Tujuannya harus siap-siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati. Contohnya misalnya, kapan ini ngundang gitu kan. Nah, tentunya kita harus bisa menjawabnya dengan lugas gitu kan. Kapan mulai bekerja dan sebagainya kan. Kapan mulai bekerja, kapan traktir nah sebagainya. Itu tentunya akan ada kita ya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Triknya adalah pertama kita harus jawab dengan kata-kata humor. Misalnya kalau tadi ya kapan undang ya jawab kan. Om sih tidak memperkenalkan, atau tante sih tidak memperkenalkan kepada saya gitu kan, calonnya yang pas gitu kan. Nah, kedua kita harus alihkan pembicaraan. Alihkan pembicaraan pertama bisa saja dengan pengalihan pembicaraan itu dengan misalnya kita mengalihkan misalnya, bagaimana kabarnya om, bagaimana kabarnya tante, usahanya
berkembang pesat ya, kayaknya semakin maju gitu kan. Nah, atau dialihkan dengan perbincangan-perbincangan lainnya seperti ya, permainan game, karaokean atau main apalah gitu kan, sehingga memang kita teralihkan dari pertanyaan yang menggelitik hati gitu kan. Karena kita tidak akan bisa menghindari tentunya kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita memang dalam keadaan berkumpul gitu kan. Selanjutnya kita akan melihat juga ya berita mengenai trik-trik kita berkendaraan kalau jarak jauh. Nah, supaya berkendaraan aman, terutama yang akan membawa kendaraan pribadi, tentunya ya, kita bukan driver yang profesional ya, yang biasa menjalani rute misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta ke Sumatera. Tentunya di rute-rute itu kita tidak akan kenal. Nah, dan perjalanan juga cukup melelahkan dan jarak jauh. Nah, itu kita harus tahu trik-triknya ya kan, bagaimana supaya kita terhindar dari masalah-masalah di dalam perjalanan, terutama masalah dalam tanda kutip ya human error ya, kita mengalami human error, tertidur akhirnya kendaraan kita yang mengalami yang seperti itu ya. Kita ikuti trik berikut. Karena berkendara dalam kondisi mengantuk itu lebih bahaya dibanding mabuk. Mengantuk adalah salah satu problematika saat menempuh perjalanan jauh seperti mudik. Kondisi ini tentu perlu diperhatikan, apalagi jika kamu jadi pengemudi. Nah, di episode Kutips kali ini, pakar kesehatan tidur akan membagikan 4 strategi untuk mencegah ngantuk saat berkendara. Yuk simak baik-baik ya Detikers. 1. Tidur cukup 7-9 jam selama 1 minggu sebelum mudik. Teksnya adalah tidur harus 7-9 jam 1 minggu sebelum perjalanan jarak jauh. 2. Tidur minimal 6 jam pada malam hari sebelum jadwal berangkat. Pas malam sebelum berkendara jauh minimum 6. Jadi cukup dulu malam sebelumnya minimum 6, itu syaratnya. 3. Berkendaralah di waktu biasa kamu terjaga. Jangan berkendara di waktu-waktu yang biasa kita tidur. Kalau biasa begadang, ya silakan nyetir malam. Tapi kalau enggak, tidur siang kerja, ya pagi hari lah. 4. Ambil metode nap latte jika mengantuk di tengah jalan. Namanya latte, jadi otomatis ya dipikir dulu. Jangan di tengah jalan. Boleh ngopi, terus tidur. Sehingga begitu kita bangun, kafeinnya kan kerja. Sehingga kita mendapatkan semua manfaat itu plus Semoga tips ini bermanfaat dan hati-hati di jalan ya Detikers. Nah, itu tadi teman-teman sekalian trik ya dari Dr. Andreas ya. Dari Andreas apa triknya tadi? Yang pertama dia bilang sebelum keberangkatan itu, seminggu sebelum keberangkatan itu kita harus tidur cukup gitu kan. 7-9 jam seminggu sebelum kita berangkat gitu kan. Nah, sebelum kita berangkat itu kita harus tidur cukup 7-9 jam dia bilang kan. Kedua, sebelum malam keberangkatan atau 1 hari sebelum berangkat itu kita harus tidur yang cukup juga, minimal 6 jam ya pada malam harinya. Pada malam hari kita harus tidur cukup ya. Yang ketiga, kita jangan sekali-kali mencoba melakukan perjalanan di luar jadwal tidur kita. Misalnya kita tidur jam 9 sampai jam 12 malam. Nah, itu berarti jam kita istirahat. Nah, kita harus tidak dalam keadaan berkendaraan di jam itu. Artinya kita harus istirahat. Kita harus memilih, berarti kita harus menyetir kendaraan kita, mobil kita itu di siang hari atau di pagi hari. Malam harinya yang nginap gitu kan, ketemu di mana saja kita, misalnya dalam perjalanan misalnya Jakarta Medan, Jakarta Palembang, mungkin di Bandar Lampung kita menginap 1 malam di sana, tidur, besok pagi baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Yang trik selanjutnya adalah kalau memang terjadi kita memang ngantuk, tidak tertahankan begitu kan, maka kita harus minggir sebentar di dalam perjalanan itu. Kita berikan kesempatan, kita harus tidur ya 30 menit atau 15-20 menit benar-benar tidur.
Jadi kopi, kebiasaan orang kalau bukan orang profesional jadi driver itu kan ngopi ya. Kopi itu bukan solusi ternyata ya. Jadi kita tetap harus tidur sebentar, 10, 12, ya 30 menit. Dan kita baru kita minum kopi. Jadi kita minum kopi itu posisinya kita akan tidur ya. Tetap kita akan langsung kan kita akan tidur gitu kan. Nah begitu bangun efek kopi itu baru kelihatan. Jadi kita timbul segar kembali dan hilang kantuk kita ya. Jadi itu kawan ya trik-trik kita untuk melakukan perjalanan jauh kita setir sendiri kendaraan kita ya. Semoga saja dalam lebaran ini ya semua kita selamat ya sampai tujuan pulang dan pergi ya. Baik kawan-kawan sekalian, makasih atas perhatian. Kita akan bertemu kembali dengan berita-berita yang menarik lainnya. Salam aspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.